Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Wakil Kurikulum Channel, berjumpa lagi kita pada video yang berkaitan dengan kurikulum, terutama kurikulum Merdeka tahun 2022. Kita akan membahas kali ini tentang langkah atau prosedur yang harus ditempuh dalam penyusunan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari kurikulum tahun sebelum belum kurikulum Merdeka ini, mulai dari KTSP, kemudian 2013 yang terakhir terbaru itu ada istilah RPP, rencana pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas hal itu, tapi dalam kurikulum Merdeka namanya diganti menjadi modul ajar, atau ada yang mengatakan RPP Plus seperti itu. Bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara membuat modul ajar tersebut? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu analisis kondisi dan kebutuhan murid di sekolah. Guru penting untuk memahami kondisi dan kebutuhan murid berdasarkan latar belakang serta sarana prasarana sekolah. Maka pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Jadi, sebelum menyusun modul ajar, guru harus menganalisis, memperhatikan, mendiagnosis apa yang menjadi kebutuhan murid. Kebutuhan di sini bukan berarti yang harus disiapkan untuk murid, akan tetapi yang menjadi kebutuhan murid itu apa yang ingin disampaikan, materi yang ingin disampaikan kepada murid sehingga materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Apa yang diharapkan oleh siswa, ilmu apa yang diharapkan oleh siswa atau oleh murid. Contoh saja, saya sebagai guru bahasa Arab, ketika pertama kali mengajar, saya melihat siswa tidak mampu menyebutkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Tentu ini menjadi kebutuhan murid. Jadi ketika menyusun RPP, saya harus buat di situ bahwa siswa harus diajarkan bagaimana melafalkan, bagaimana mengucapkan, bagaimana mengetahui tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, guru bukan hanya mampu disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru, tapi guru memang benar-benar harus mempunyai kreativitas, harus mampu menganalisis apa yang dibutuhkan oleh murid dan disesuaikan juga dengan sarana yang ada. Jangan sampai modul ajar itu hanya sekedar tulisan yang terpampang yang tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun yang membacanya, termasuk sekolah tersebut. Contoh, di sekolah yang di desa yang tidak mempunyai jaringan yang baik, menggunakan platform LMS, Learning Management Learning. Jadi Learning Management System jangan seperti itu, sebab susah akan dilaksanakan bagi orang-orang yang jauh dari jangkauan internet. LMS hanya digunakan untuk sekolah-sekolah atau siswa yang berada di jaringan internetnya bagus. Untuk apa dijadikan modul ajar? Untuk menggunakan LMS seperti itu. Harus disesuaikan. Jadi guru itu memang benar-benar harus mempunyai kreativitas dan harus mampu memahami apa yang dibutuhkan murid dan menyesuaikan dengan sarana yang ada di sekolah. Jangan dipaksakan seperti itu. Baik, yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi. Jadi identifikasi tentang dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila. Bagaimana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, kemudian ada 7 tema untuk tingkat untuk Bigdasmen. Kalau di SMK ada 9 seperti itu. Harus disesuaikan di situ. Dalam pelajaran apapun di RPP itu atau modul ajar itu
harus menampilkan di situ dimensi profil pelajar Pancasilanya. Contoh, kalau saya pelajaran bahasa Arab, itu apa yang ingin ditampilkan ketika mengajarkan huruf hijaiyah. Mungkin di situ bagaimana cara siswa itu beriman, bertakwa, kemudian mempunyai berpikir kreatif, mandiri, dan seterusnya. Harus disesuaikan, diidentifikasi. Nah, ketika dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu harus sesuai juga antara materi dengan profil pelajar Pancasilanya. Sehingga walaupun tidak diajarkan secara eksplisit, tapi secara tersirat terkait dengan materi yang ingin diajarkan. Seperti itu. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana disampaikan tadi. Jadi, umpama mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan beriman dan bertakwa. Tetapi dalam proses pembelajarannya itu berkaitan dengan bertentangan dengan itu, mandiri. Jadi harus terpisah. Nah, bagaimana sehingga itu tersatukan atau tidak terpisahkan? Disesuaikan. Guru harus menganalisis profil pelajar Pancasila apa yang cocok dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, yaitu tentukan alur tujuan pembelajaran. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, guru harus membuat alur tujuan pembelajaran. Contohnya saja, apa itu alur tujuan pembelajaran? Contoh, kalau kita ingin berjalan dari A sampai Z. Ketika kita ingin berjalan melalui A sampai Z, otomatis ada beberapa pos yang harus kita lewati. Nah, pos-pos yang dilewati itulah yang dinamakan alur tujuan pembelajaran. Jadi guru harus mampu dalam menyusun modul ajar itu bagaimana mengalirkan pembelajaran sehingga tujuan yang ingin dicapai itu dapat tercapai dengan baik melalui alur tujuan pembelajaran itu. Jadi alur tujuan pembelajaran itu berguna agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan secara lancar. Jadi dengan adanya alur tujuan pembelajaran itu, pembelajaran terkesan berjalan dengan baik. Pembelajaran terkesan berjalan dengan sesuai dengan rencana apa yang disiapkan oleh sang guru ketika dalam mengajar. Baik, sekarang yang kelima. Yang kelima, guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Nah, mengenai alur tujuan pembelajaran ini, bisa sekolah sendiri yang mengembangkan melalui guru-gurunya atau kelompok gurunya atau rumpun mapelnya, atau mengacu pada tujuan pembelajaran. Bagi sekolah yang mau melaksanakan IKM Merdeka Berubah, Mandiri Berubah, itu ada contoh alur tujuan pembelajaran. Tapi sekali lagi harus disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Baik, kita lanjut. Sekarang yang 6. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain dari komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan tertentu. Jadi memang sudah ada contoh-contoh modul ajar yang dari pemerintah, yang dari Kemendikbudristek. Nah, kita melihat komponen-komponen inti itu, ya itu harus ada di situ. Tapi guru juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya, sarana prasarana yang ada di sekolah. Jangan sampai modul ajar ditulis, disusun tidak berdasarkan analisis seperti yang disampaikan pada sebelum. Jadi dalam penyusunan modul ajar yang terpenting adalah susun berdasarkan kebutuhan muridnya, susun berdasarkan sarana prasarana yang ada di sekolah masing-masing. Bila sudah sesuai dengan kebutuhan murid, sudah sesuai dengan sarana prasarana di sekolah, maka dengan sendirinya modul ajar
insya Allah akan dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun tanpa melihat modul ajar yang disusun tersebut. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Ada 6 langkah dalam penyusunan modul ajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.